Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ke channel YouTube Sistri Dayanti dari kelas 1C Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Hendra Riovita MM. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pendapatan nasional. Ada di sebelah videonya. Pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh setiap anggota masyarakat di suatu negara dalam periode tertentu. Umumnya dihitung dalam 1 tahun. Dengan pendapatan nasional akan terlihat tingkat kemakmuran suatu negara. Semakin tinggi pendapatan nasional suatu negara, maka dapat dikatakan semakin tinggi tingkat kesejahteraan rakyatnya. Manfaat pendapatan. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu. Yang keempat, membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup satu negara. Yang keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara. Yang ketujuh, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup satu negara dengan negara lain. Yang kedelapan, sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan satu negara. Konsep pendapatan nasional. Berikut ini merupakan beberapa konsep yang mempengaruhi pendapatan nasional suatu negara. Yang pertama, produk domestik bruto. Yang kedua, proses nasional bruto. Yang ketiga, produk nasional neto. Yang keempat, pendapatan nasional neto. Yang kelima, pendapatan perseorangan. Yang keenam, pendapatan yang siap dibelanjakan. Kebijakan pemerintah berdasarkan pendapatan nasional. Adapun persyaratan kebijakan ekonomi yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenal permasalahan yang akan diatasi dengan kejelasan data-data yang lengkap dan benar yang diperlukan untuk mengambil kesimpulan tentang permasalahan yang dihadapi, baik yang bersifat umum maupun khusus. Yang kedua, mempunyai kejelasan sasaran, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Yang ketiga, berdasarkan pada teori atau hipotesis tertentu. Yang keempat, persiapan melaksanakan kebijakan yang baik. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan menyiapkan lembaga-lembaga yang akan Contoh pendapatan nasional. Yang pertama, kebijaksanaannya mengenai perkreditan. A. Mendorong para eksportir kecil dan menengah. B. Mendorong kemajuan pengusaha kecil atau ekonomi lemah dengan produk kredit investasi kecil. Yang kedua, kebijaksanaan fiskal. A. Penghapusan pajak ekspor untuk mempertahankan daya saing komoditi ekspor di pasar dunia untuk menggalakkan penanaman modal asing dan dalam negeri guna mendorong investasi dalam negeri. Kebijaksanaan 15 November 1978. B. Menaikkan hasil produksi nasional. Menaikkan daya saing komoditi ekspor yang lemah karena adanya inflasi yang besarnya rata-rata 34%. Akibatnya kurang dapat bersaing dengan produk sejenis dari negara lain dan adanya resesi dan krisis dunia pada tahun 1979. C. Titik berat atau pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri pengolahan bahan mentah dan bahan baku. Baiklah, sekian video yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.